Itu. Jadi diutus oleh Allah khusus itu ada kaum-kaum tertentu. Jadi misalnya yang paling terang itu Nabi dan Rasul itu diutus untuk kaum Bani Israel saja. Ngaten ya. Nah, sedangkan Nabi kita Muhammad ini diutus itu diperuntukkan untuk semesta alam. Dan Nabi ini, yang satu ini, adalah Nabi yang umatnya itu terbanyak. Nabi penutup, ya, Rasul penutup, gitu. Ini berdasarkan ayat suci Al-Quran demikian, ya. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang yang punya keyakinan setelah Nabi Muhammad masih ada nabi baru lagi, maka itu bertentangan dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Nah, ya. Nah, saya ingin membawakan ya suatu ayat. Dipersilakan untuk Pak Jiandi, itu bisa dibuka surat Al-Ahzab Pak Ji, ayatipun ya ayat yang ke-40. Monggo, itu bisa dibuka sebentar. Ini saya ingin membacakan ayatipun. Surat apa pinten, Pak? Surat 33 Pak Ji. Oh, iya. Al-Ahzab ayat 40. Monggo. Iya. Saya bacakan ya. Yes, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dipersilakan tadi. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya, ayat ini sangat terang dan jelas bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi penutup, rasul penutup, gitu. Jadi oleh karena itu kalau ada faham lalu kemudian mendakwahkan setelah Nabi Muhammad itu ada nabi anyar atau nabi baru, berarti bertentangan dengan ayat suci Al-Quran ini. Dan ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping itu, dan ya, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini satu-satunya nabi, walaupun ya ditempatkan oleh Allah pada jajaran yang paling akhir gitu, ditakdirkan Allah lahirnya paling akhir, Bapak Ibu. Akan tetapi Rasulullah pernah menyatakan bahwa kelak aku nanti ya akan pertama kali ya termasuk bangsa manusia yang itu dibangkitkan oleh Allah lebih dulu. Yang mengetuk pintu surga lebih dulu. Yang memimpin, membawa bendera, panji-panji Nabi dan Rasul. Begitu Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa. Dan kita ini orang-orang yang harus mensyukuri nikmat Allah ini. Karena Allah rupanya telah mengutus seorang nabi yang luar biasa, rasul yang luar biasa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad yang merupakan seorang nabi dan rasul ya, yang terakhir tadi ya, maksudnya nabi dan rasul penutup yang diutus oleh Allah di saat tidak adanya seorang nabi dan rasul pun yang diutus oleh Allah kepada umat manusia. Para ulama ahli sejarah yang masyhur itu mengatakan, jadi vakumnya atau jedanya waktu
hampir 600 tahun sesudah Nabi dan Rasul Isa alaihissalam, itu tidak pernah diangkat oleh Nabi dan Rasul pun selama lebih kurang 600 tahun itu. Baru kemudian ya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus oleh Allah. Oh, Masya Allah. Masa tenggang yang lebih kurang 600 tahun itu, Bapak Ibu, itu disebut oleh ulama sejarah itu sebagai masa atau zaman fatrah. Istilahnya begitu. Zaman fatrah. Yaitu suatu zaman sesudah diutusnya Nabi Isa alaihissalam menjadi seorang nabi dan rasul, sehingga diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa jeda itu, sendi-sendi pokok ajaran Allah yang dibawa Nabi Isa itu rupanya telah lenyap dan rupanya sudah dilupakan. Nonton Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita ikuti, kita baca surat Al-Maidah, Pak Jandi. Ayat yang ke-19. Saya bacakan Pak Jigi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrah minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin ala nadhir wa qad ja'akum basyirun wa nadhirun wallahu ala kulli syai'in qadir. Enggak, Pak Jandi. Al-Maidah ayat itu wau, Pak. Ayat 19, Pak Ji. Oh, yes, kita. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, alhamdulillah untuk Pak Jandi sudah dibacakan ya. Jadi ayat ini mempertegas ya kepada kita bahwa Allah telah berfirman ya kepada ahli kitab. Ahli kitab itu umat ya yang dulu pernah itu mendapatkan anugerah dari Allah, kitab-kitab suci, termasuk kitab Taurat, ya, kitab Injil. Nah, itu orangnya disebut ahli kitab. Dan ini adalah persemon, sebenarnya persemon dari Allah. Apa ya istilahnya Bapak Ibu, persemon itu maksudnya ada semacam kayak nyemoni gitu. Kamu itu kan kiai, kamu itu kan ustadz, sudah baca kitab. Tapi kok begitu perbuatanmu, itu seakan begitu. Nah, oleh karena itu Allah itu rupanya mengistilahkan dengan ahlul kitab. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, Allah menyatakan bahwa itu terputus gitu. Jadi jeda yang cukup lama. Sejak mulai diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, jaraknya Nabi Isa lahir dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih kurang 600 tahun. Dan Allah rupanya tidak mengangkat atau tidak mengutus seorang Nabi dan Rasul. Jadi betapa cukup panjangnya ya durasi waktunya Bapak Ibu. Oleh karena itu, lalu kemudian Allah mengutus seorang Nabi dan Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jalan terang yang dibawa Nabi Isa itu tidak sampai kepada masa Nabi Muhammad. Sehingga hidup dan kehidupan umat manusia itu berada dalam keadaan gelap gulita, Bapak Ibu.
Karena cahaya yang dibawa Nabi Isa itu tidak sampai bersambung dengan cahaya yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terjadilah kekosongan. Nah, pada saat kekosongan tidak diutusnya Nabi dan Rasul itu adalah rupanya gelap gulita. Ditambah juga kondisi di mana nilai isi syariat dari kitab Taurat dan Injil yang semula diturunkan Allah kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa sudah banyak yang ditinggalkan, sehingga banyak yang hilang, apalagi tidak ada seorang pun yang menghafal kitab itu. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang menghafal kitab Taurat dan Injil itu. 11. Ngoten maksudipun, Padahal sebenarnya penjagaan kitab itu sebenarnya Bapak Ibu oleh Allah sudah diserahkan kepada rahib-rahib. Jadi penyebar-penyebar agama itu rahib-rahib. Ya, itu namanya dai-dai, ya. Dan pendeta-pendeta mereka, ahli kitab maksudnya, pendeta-pendeta ahli kitab itu, rahib-rahib ahli kitab itu. Ngoten. Akan tetapi Bapak Ibu, walaupun itu penjagaan pemeliharaannya itu diserahkan kepada pendeta dan rahib-rahib, akan tetapi sudah banyak isi dari kitab itu yang sudah diubah-ubah, ya, sudah disadur, sudah dicomot gitu ayat-ayatnya. Ya, ngoten. Sehingga Bapak Ibu, rupanya isinya sudah tidak asli lagi di dalamnya. Lah, sekarang mari kita baca sedikit. Nuwun sewu Pak Jandi. Suratipun Pak Ji ada di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah nih, sekedap. Iya. Surat Al-Maidah Pak Ji, ayat yang ke-44. Monggo. Surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ke-44. Saya bacakan. Ya, Pak Ustaz. Inna anzalna fiha hudan yahkumu biha biyun Dina aslamu lilladzina hadu warrabbaniyu ahbaru bima stuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada'a fala takhshawun nasa wakhshawni ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Pak Ustaz, ngapunten wau terputus-putus. Al-Maidah 44 ya? Al-Maidah ayat 44 Pak Ji ya. Jadi memang suara saya ini kadang-kala terputus-putus kalau dipakai baca Quran ya. Monggo. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang kafir. Iya. Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini memberitahukan bahwa Allah itu pernah menurunkan kitab namanya kitab Taurat. Dan kitab Taurat ini adalah merupakan petunjuk dan cahaya yang menerangi. Ya. Dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi. Maksudnya itu bukan orang yang beragama Yahudi, tapi orang yang berbangsa Yahudi pada saat Nabi Musa itu diutus. Nah, tapi kalau sudah atas nama agama, itu berarti agama Yahudi itu bukan agama yang dari instruksinya Allah. Jadi bukan agama yang
diperintahkan Allah. Itu agama budaya, bukan agama dari Allah. Yahudi itu. Oleh karena itu, memutuskan perkara itu bukan memutuskan orang yang beragama Yahudi, tetapi memutuskan perkara orang yang berbangsa Yahudi. Lah, orang yang berbangsa Yahudi itu agamanya ada yang Islam. Karena mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, Bapak Ibu. Nabi Musa itu agamanya Islam, bukan agama Yahudi. Begitu, nggih. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga mengenai masalah ini adalah Allah itu telah menyerahkan penjagaannya, pemeliharaan kitab itu kepada rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka yang alim-alim itu. Akan tetapi Bapak Ibu, ternyata dengan durasi lamanya waktu, ya tidak diutusnya seorang nabi dan rasul itu, akhirnya isi nilai daripada ajaran yang ada dalam kitab Taurat itu sudah banyak yang ditinggalkan oleh mereka. Masya Allah. Lah bagi orang-orang yang tidak bisa tulis baca, kalau disebut dalam Al-Quran itu ummiyun, orang-orang yang tidak bisa tulis baca, itu ya tetap dia itu mentaati saja apa yang disampaikan oleh alim-alim mereka, orang-orang alim mereka atau pendeta-pendeta mereka. Dan rupanya kitab itu sudah banyak yang dirubah, ditulis oleh pendeta-pendeta mereka. Mari sekarang kita telusuri lagi. Silakan Pak Ziandi, surat Al-Baqarah Ya, Ustaz. ayat yang ke-78 dan 79, Pak. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamu kitaba illa amani wa inhum illa yadhun. Fawailun lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna la min indillah thumma yaquluna bihi thamana qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka buat. Iya, Bapak Ibu, ayat ini sangat jelas sekali bahwa orang-orang yang tidak tahu tulis baca ya tunduk patuh saja kayak gitu. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh kiainya, ulamanya ya nggih itu sami'na wa ata'na aja. Gitu nggih. Tetapi ada yang kedua ini, rupanya yang alim-alim menurut ayat ini, ayat yang ke-79 ini, rupanya sudah menulis. Jadi artinya kitab itu rupanya sudah diambili gitu. Yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan keinginannya itu sudah dicomoti semua dan diganti ya oleh keinginannya itu yang ditulis di situ. Tapi dia mengatakan ini dari Allah. Tujuannya apa? Untuk memperoleh keuntungan. Ya Allah, keuntungan finansial ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dijual itu ayat-ayat Allah itu. Nah, ngoten. Oleh itu ulama-ulama mereka pada waktu itu. Ayat ini yang mendasari bahwa akhirnya rusaklah gitu ya. Ini berkelanjutan. Oleh karena tidak ada utusan Allah pada masa itu, sedangkan lamanya masa Fatrah itu
berkisar 600 tahun, maka berlalulah rentang waktu yang sangat panjang itu, Bapak Ibu. Sejak Nabi Isa diangkat Allah, nasib kitab Taurat dan Injil sudah kehilangan jejak sanatnya. Jejak sanat. Ini yang butuh kita pahami. Jejak sanat itu, Bapak Ibu, berarti sudah tidak jelas. Ini lembarannya dari orang namanya siapa. Seperti hadis Nabi itu kan ada an. Ini dari ini dari ini dari ini, itu tidak jelas sudah. Lepas itu sudah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di samping itu yang hafal sudah tidak ada. Tidak seperti Al-Quran, ya. Itu ribuan, bahkan jutaan yang hafal. Jadi sulit misalnya untuk ngerubah isinya Quran itu. Masalahnya apa? Masalahnya lafadznya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, redaksinya dijaga Allah. Belum ngaten. Sedangkan kitab lainnya itu semuanya sudah diterjemah. Diterjemah dengan bahasa Madura, diterjemah dengan bahasa Jawa, diterjemah dengan bahasa Sunda, diterjemah dengan bahasa Tegal. Jadi artinya di situ berarti kan mana sekarang? Apakah ada orang bisa menjamin keotentikan daripada isi kitab itu? Sulit Bapak Ibu. Nah ini, ya. Nanti bisa dibuktikan itu. Bapak Ibu, keadaan ini juga dikatakan oleh seorang. Ini ada seorang dokter ahli bedah, ya, yang mengadakan penelitian tentang Bible selama 20 tahun. Siapa dia? Dialah Profesor Dr. Maurice Bucaille, ya, dari Prancis, Bapak Ibu. Beliau menyatakan bahwa kitab Bible yang tertua, ya, yang dia temukan Bapak Ibu, ada di beberapa perpustakaan di dunia ini. Kitab Bible yang tertua yang mula-mula ditulis itu adalah 400 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah di sisinya. Saya ulang, 400 tahun setelah Isa diangkat Allah ke langit itu baru ditulis kitab itu. Lalu menggunakan bahasa apa, Pak? Menurut Profesor Dr. Maurice Bucaille, sudah menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa aslinya. Bahasa apa itu? Yaitu bahasa Yunani kuno. Masya Allah. Yunani kuno sudah bukan bahasa Ibrani yang pada saat Nabi Musa itu mendapatkan wahyu kitab Taurat itu, Bapak Ibu. Di samping juga, ya, kitab Injil yang dulu pernah diturunkan kepada Nabi Isa itu sudah diganti. Karena jaraknya Nabi Isa diangkat Allah ke langit itu 400 tahun. Dan kitab itu baru ditulis dengan bahasa Yunani kuno, bukan bahasa aslinya. Menurut Profesor Dokter ahli bedah Maurice Bucaille dari Prancis. Nanti dipersilakan panjenengan untuk membaca bukunya. Sudah beredar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tentu saja, ya, keadaan ini semakin menambah hilangnya kebenaran pedoman hidup yang asli tadi, yang benar-benar bersumber dan datang dari Allah Subhanahu. Setelah berjalannya beberapa kurun waktu, mereka mulai mencampur adukkan kebenaran yang diwarisinya itu dengan kebatilan yang menyusup kepada mereka. Seperti semua umat dan bangsa, apabila sudah dikuasai kebodohan yang dimasuki tukang-tukang sihir dan peramal-peramal, maka masuklah kesyirikan kepada mereka. Maka mereka kembali menyembelih berhala-berhala. Menyembah berhala-berhala, maksudnya bukan menyembelih. Menyembah berhala-berhala dan melakukan tradisi-tradisi buruk. Dan ya, kebejatan moral pun tersebar luas, ada di mana-mana. Masya Allah. Ya? Bapak Ibu, saya punya pendapat begini. Pendapat saya gini. Seandainya, Allah itu tidak mengutus seorang nabi dan rasul, maka betapa parahnya, rusaknya, ya, umat manusia ini, Bapak Ibu. Akhirnya mereka jauh dari ajaran tauhid dan ajaran Hanifiyah,
yang sebenarnya intinya menyembah hanya kepada Allah selama berabad-abad mereka hidup dalam keadaan jahiliyah. Masya Allah. Saat itu, baik bangsa Arab ataupun lainnya, hanya ada dua jenis manusia. Pertama, yang berpegang dengan kitab yang inti ajarannya sudah diubah dan dihapus. Kedua, yang berpegang dengan agama yang punah, agama yang sebagiannya tidak diketahui dan sebagian yang lainnya sudah ditinggalkan. Akibatnya, seorang umi, tadi orang yang tidak bisa tulis baca, hanya bisa bersemangat ibadah namun hanya berdasar apa yang ia anggap baik saja. Atau disangka memberi manfaat sehingga muncul tradisi penyembahan kepada bintang-bintang. Ya, meyakini dengan bintang-bintang. Bintang Virgo, bintang Capricorn, bintang Leo, dan lain-lain. Sampai sekarang itu. Itu warisannya zaman Fatroh ini, Bapak Ibu. Ya, waktu zaman Nabi Ibrahim sudah ada itu. Percaya sama bintang-bintang. Lalu kemudian rupanya dia membuat sesaji. Sampai sekarang itu ada larung sesaji. Ya, dibawa ke tengah laut. Lalu kemudian sesajinya dilarungkan. Masya Allah. Si Onoi zaman sekarang ya. Nah, kemudian ada mengkeramatkan kuburan, ya. Kemudian benda-benda yang bertuah, misalnya keris, jimat, ake. Nah, sampai sekarang masih ada itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nonton ya. Padahal sudah diturunkan Allah kitab suci Al-Quran dan Al-Hikmah yang namanya hadis-hadis yang sahih, ya, yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin sedikit mengomentari ya. Jadi memang tidak semua sih umat manusia ini yang mau menerima Quran itu sebagai kitab suci. Kan ngeten Pak? Tidak semua umat manusia ini juga mau menerima atau mengakui Nabi sebagai seorang nabi. Tidak semua. Ngeten ya. Jadi oleh karena itu, menurut pedomannya Gusti Allah, menurut pedomannya Allah, jadi kalau orang itu tidak mau menerima Allah sebagai Tuhan, tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, tidak mau meyakini kitab suci Quran sebagai kitab suci, dan tidak mau rupanya memeluk Islam, nuwun sewu, semua amal-amal kebaikannya itu muspro. Saya ulang, semua kebaikan-kebaikannya itu muspro. Walaupun mereka itu punya keyakinan bahwa dirinya sudah berbuat sebaik-baiknya. Kalau bahasa kita ini, sundul langit mungkin kebaikannya. Setumpuk gunung paribasanya kebaikannya. Tapi kalau orang itu tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mau meyakini kitab suci sebagai kitab Al-Quran itu kitab suci dari Allah, na'udzubillah min dzalik. Semua kebaikannya yang disangka itu baik, lenyap semuanya. Saya ulang, lenyap semuanya. Saya bacakan ayatnya, nggih. Ya, ayatnya itu gini, Bapak Ibu, panjenengan buka nanti. Ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-217. Jadi ayatnya itu begini, saya petik aja. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Nanti panjenengan baca sendiri. Al-Baqarah 217. Maknanya apa? Maknanya begini. Coba mungkin Pak Jiandi mungkin bisa menerjemah ayat itu Pak Ji biar tenang. Dipersilakan Pak. Surat Al-Baqarah 217 Pak Ji. Ya, Ustaz. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya. Menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya. Lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat.
Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Saya ulang, saya tegaskan ya. Barang siapa yang murtad. Jadi murtad itu berarti kan keluar dari agama Islam. Berarti agamanya sekarang sudah bukan Islam kan, namanya murtad ya. Panjenengan pirsani ayatnya. Seluruh amal-amal kebaikannya itu hilang semuanya, lenyap. Sudah tidak berarti lagi. Kalau bahasa kita itu muspro. Wis gono gunane. Blas. Oh, ngoten. Oleh karena itu syarat diterimanya amal soleh, syarat diterimanya amal kebaikan, agamanya harus Islam. Dan dia harus punya keyakinan Allah sebagai Tuhannya. Rasulnya Muhammad, kitab sucinya Al-Quran. Bapak Ibu, kayaknya kan kontroversi ya, menurut pendapat panjenengan. Seakan begitu. Waduh Pak, berarti gak adil itu Tuhan itu. Loh, tidak begitu. Gusti Allah yang punya langit dan bumi kok. Yang Allah menggendaki begitu kok. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk mau menerima kan Islam itu. Lah panjenengan mau menerima apa tidak? Kan begitu aja. Ya silakan mau menerima enggak? Karena disebut dalam Quran tidak ada paksaan memeluk suatu agama. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Juga disebut di dalam Al-Quran lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya Allah juga menyuruh, silakan. Kalau kamu tidak mau menerima Islam sebagai agama yang aku ridhoi. Begitu Bapak Ibu, informasi yang kita terima. Jadi oleh karena itu kalau ada anak-anak kita lalu ngomong, lalu apa kita ini misalnya akan beragama lain, apakah kebaikannya juga nanti? Tidak, semuanya itu muspro, nggak ada gunanya menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ngaten nggih? Manusia saat itu benar-benar dalam kebodohan yang sangat parah. Bodoh akan ucapan-ucapan mereka yang disangka baik, padahal itu tidak. Ya. Serta bodoh akan amalan mereka yang disangka baik, padahal rusak. Paling pintarnya mereka adalah yang mendapat ilmu dari warisan para nabi terdahulu, namun telah rancu antara yang hak dengan yang batil, atau yang sibuk dengan sedikit amalnya. Itu pun kebanyakan perbuatan yang tercela, yang dibuat-buat. Bapak Ibu, walhasil, maka kebatilannya lipat-lipat ganda. Begitu Bapak Ibu. Ini gambaran ringkas keadaan bangsa Arab yang kehidupannya sangat jauh dari agama tauhid yang dibawa oleh nenek moyang mereka Ibrahim dan Ismail. Ini Bapak Ibu gambarannya ya. Mereka terjerumus dalam kesesatan, khususnya di kalangan kaum Quraisy. Bapak Ibu, keadaan tersebut mulai terlihat ya sejak munculnya ada seorang yang suku Khuza'ah yang ada di Mekah ini, namanya Amr bin Luhayy bin Qam'ah. Nenek moyangnya dari suku Khuza'ah. Di dalam sejarah yang saya baca di Rafiqil Maktum ya, ia dikenal sebagai orang yang gemar beribadah dan berbuat baik. Ini Amr bin Luhayy ini. Mengeluarkan sedekah dan respek terhadap urusan-urusan agama. Sehingga masyarakat Arab waktu itu menempatkan ia sebagai seorang yang sangat dihormati Bapak Ibu dan disegani. Ini awalnya ya. Sampai pada suatu saat Amr itu pergi ke daerah Syam. Jadi daerah Syam itu antara Mekah ke Syam itu Bapak Ibu, itu kira-kira jaraknya itu 1.500 kilo, cukup jauh. Ya, yang sekarang itu disebut Suriah itu Pak. Kemudian itu adalah termasuk perkumpulan negara-negara yang sekarang ini, termasuk Yordania, Libanon, gitu ya. Yang dulu itu Syam, ya. Ketika mendapati para penduduknya itu tekun menyembah patung-patung berhala di sana Amr ini, ketika itu ya menuju ke Syam tadi, Amr menganggapnya sebagai perbuatan yang baik dan mulia. Padahal itu tekun menyembah berhala. Apalagi Syam itu dikenal sebagai tempat turunnya kitab-kitab Samawi. Di situ saya baca di Rafiqil Maktum, Bapak Ibu. Ketika pulang, Amr bin Luhayy bin Qam'ah ini membawa oleh-oleh, yaitu berupa patung berhala dari Syam tadi, yang bernama Hubal.
Ia kemudian meletakkan patung sesembahan namanya Hubal ini di dekat Ka'bah dan menyeru penduduk Mekah itu untuk menjadikannya sebagai sesembahan di samping Ka'bah dengan cara menyembelih binatang dan darahnya dilepotkan pada patung-patung tersebut. Masya Allah. Maka disambutlah seruan itu Bapak Ibu oleh masyarakat Hijaz, ya Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Disangka perbuatan itu adalah perilaku yang benar dan mulia. Subhanallah. Ya. Sejak itulah tradisi penyembahan berhala tersebut di Jazirah Arabia itu tersebar Bapak Ibu sampai di pelosok-pelosok setiap kabilah. Bahkan di setiap rumah hampir pasti ada patung berhalanya. Masya Allah. Di samping itu ada patung-patung kecil, ya. Ada namanya Manat, ya, yang diletakkan di antara Mekah dan Madinah itu ada patung Manat. Ada namanya patung itu Lata dan Uzza. Itu diletakkan ada di ini Bapak Ibu Taif, ya, di daerah Nakhlah itu. Bapak Ibu, kemudian Masya Allah, di Ka'bah itu berjajar dibuat patung-patung. Bahkan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menaklukkan kota Mekah, lalu Nabi Muhammad ya bersama tentaranya pada saat itu menghancurkan patung-patung itu. Bahkan di dalam sejarah sampai dihitung Bapak Ibu, berapa patung yang mengitari Ka'bah itu? Ada 360 patung, ya, yang disembah. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian diruntuhkan semuanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Nabi Muhammad itu mau mengambil alih Mekah itu Bapak Ibu. Namanya Fathul Mekah. Ya, dengan terkenal ya. Dan itu diabadikan Allah di dalam surat An-Nasr itu. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu diabadikan seperti itu. Ada di surat An-Nasr, ya. Lah, akhirnya kemudian semuanya dihancurkan, lalu kemudian dibawa keluar dari Masjidil Haram, lalu kemudian dibakar semua, Bapak. Begitu menurut sejarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, itulah namanya rekayasa Amr bin Luhai yang kemudian dianggap sebagai perbuatan yang baik dan mulia tadi Bapak Ibu. Dikisahkan bahwa Amr bin Luhai itu bin Qom'a itu mempunyai pembantu dari jenis jin. Nah, ini kebanyakan Bapak Ibu, orang-orang zaman sekarang ini ingin agar supaya dihormati, itu biasanya punya jin. Panjenengan pirsa. Saya ini kenal banget dengan namanya Abdus Salam itu. Abdus Salam itu orang dukun Bapak Ibu, dukun Gresik. Dukun Gresik, ya. Yang sekarang itu namanya diganti Panji Gumilang. Yang punya pondok Az-Zaitun itu. Itu orang dukun Gresik. Saya masih kenal pada saat itu karena saya waktu itu masih ada di Aliyah pada saat itu. Dan dia itu rupanya menuju ke Indramayu, mendirikan namanya pondok itu. Tapi pondok itu nuwun sewu, sejak mulai dulu sampai sekarang memang sudah terkenal, ya, karena dia mempunyai macam-macam santrinya itu, ya, dalam bidang bisnis gitu. Tapi ternyata sekarang sudah terungkap bahwa yang namanya Abdus Salam yang berasal dari dukun itu adalah kiai sesat gitu. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ya majelis yang namanya NU se-Jawa Barat itu sudah mengharamkan siapa saja anak-anaknya yang masuk ke dalam pondok Az-Zaitun itu sudah dihukumi haram Bapak Ibu. Karena kiainya itu rupanya sudah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu, perbuatan Amr bin Luhai ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam satu hadis riwayat Bukhari. Ketika aku Mi'raj, aku melihat Amr bin Luhai bin Qom'ah Al-Khuzai ini diseret ususnya di neraka. Masya Allah. Dia yang pertama kali melukai unta sebagai persembahan kepada berhala-berhala mereka. Subhanallah.
dan mempersembahkan kepada patung-patung yang ada di dekat Ka'bah itu. Bapak Ibu, di antara tradisi syirik masyarakat waktu itu, ngeten Pak, ini disebut di dalam Rohikil Maktum yang saya baca, mereka itu mengelilingi berhala, ya, dan mendatanginya. Lalu kemudian mulutnya berkomat-kamit di hadapannya, meminta pertolongan tatkala menghadapi kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Ini jadi mereka itu berkeliling, tawaf, mengelilingi patung-patung itu. Ngoten Pak. Kemudian yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala itu. Lalu kemudian dengan telanjang, ya, tawafnya itu telanjang Bapak Ibu. Masya Allah. Ngoten nggih? Mereka juga bertakarub atau mendekat dengan menyajikan berbagai macam kurban. Jadi menyembelih hewan piaraan dan hewan kurban demi berhala dan menyebut namanya. Masya Allah. Ngoten nggih? Bapak Ibu. Kemudian jenis takarub yang lain. Mereka mengkhususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala itu. Dan juga dikhususkan bagi tertentu, bagian tertentu Bapak Ibu. Subhanallah. Kemudian di antara jenis takarub yang mereka lakukan ialah dengan bernadar. Ya, dengan menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak mereka. Makanya disebut di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Ayat-ayat yang memberitahukan mengenai masalah ini. Salah satu di antaranya itu ada ayat. Mungkin bisa Pak Jiandi baca ini. Bisa Pak Jiandi terjemah. Saya bacakan Pak. Surat 6 Al-An'am. Surat 6 Pak Ji Al-An'am ayat yang ke-138. Saya bacakan Pak. Yes, Ustaz. Waqalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun la yata'amuha illa man nasha illa man za'mihim wa an'amun hurrimat duhuruha la yadhkuru ismallahi alaiha iftira'an alaihi sayajzihim bima kanu yaftarun. Dan mereka berkata menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang. Tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangi. Dan ada hewan ternak yang ketika disembelih, boleh tidak menyebut nama Allah. Itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Setelah Allah akan membalas semua yang mereka ada-ada. Masya Allah. Bapak Ibu, ini ayat Al-Quran yang memberitahukan bahwa masa sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu umpamanya sudah rusak. Ya. Akhlaknya rusak Bapak Ibu. Ya. Kemudian mereka itu juga mempercayai ada istilah kalau dalam Al-Quran itu al-bakhirah, as-saibah, al-wasilah, al-hami yang diperlakukan sedemikian rupa sebagai berhala. Menurut Ibnu Ishaq, al-bakhirah itu anak saibah, yaitu onta betina yang telah beranak 10, yang semuanya betina dan sama sekali tidak mempunyai anak jantan. Onta ini tidak boleh ditunggangi Bapak Ibu, tidak boleh diambil bulunya dan juga tidak boleh diambil air susunya, kecuali kepada orang-orang yang bertamu saja. Jika kemudian melahirkan lagi anak betina, maka telinganya harus dibelah, diplong telinganya. Setelah itu ia harus dilepas secara bebas bersama induknya, yang juga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Masya Allah. Al-wasilah adalah domba betina yang mempunyai 5 anak kembar, yang semuanya betina secara berturut-turut. Domba-domba ini bisa dijadikan sarana takarub. Oleh karena itu, mereka berkata, aku mendekatkan diri kepada domba ini. Tetapi jika setelah ia melahirkan anak jantan dan tidak ada yang mati, maka domba ini boleh disembelih dan dagingnya bisa dimakan. Wah, itu kepercayaan yang dibuat-buat. Apakah sekarang juga tidak ada yang model kayak gini? Ngerti nggih? Ya, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, Bapak Ibu, kembalikan kepada kitab suci Al-Quran. Kembalikan kepada
hadis-hadis Rasulullah yang sahih agar supaya kita jadi orang yang selamat hidup di muka bumi ini sampai nanti kita hidup dipanggil oleh Allah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, selain kesyirikan, itu kebiasaan perbuatan jelek yang mereka lakukan adalah perjudian, Bapak Ibu. Mengundi nasib dengan anak panah. Nonton ya, di Al-Quran dijelaskan itu. Caranya dengan menuliskan pada anak-anak panah mereka dengan kata ya. Anak panahnya ditulis ya. Yang satu ditulis tidak. Dan yang satu ditulis kosong. Tidak ditulis, jadi kosong. Ketika ingin bepergian, ini mengundi nasib dengan anak panah ini. Mereka itu mengundinya. Jika yang keluar itu ya, mereka pergi. Jika yang keluar itu adalah anak panah yang ditulis tidak, maka tidak jadi pergi. Jadi dikocok dulu. Masya Allah. Dan jika yang keluar itu kosong, itu tidak jadi pergi, Bapak Ibu. Masya Allah. Di samping itu ada anak panah, ada nih. Ini menggantungkan nasib melalui bangsa burung. Masya Allah. Itu namanya tatoyur istilahnya. Jadi kita dulu mungkin juga pernah ya Bapak Ibu. Itu ada bangsa burung yang, burung apa ini? Wah ini biasanya ono amin rezeki. Ini ada misalnya kupu-kupu yang mau masuk rumah. Wah rezekinya teko. Masya Allah gitu Bapak Ibu. Sekarang masih ada kan gitu nih? Wallahu a'lam bishawab ya. Juga mereka itu mengundurkan bulan-bulan haram yang tidak boleh berperang pada bulan itu dengan dalih Bapak Ibu. Akhirnya kemudian mengganti dengan bulan lainnya. Masya Allah. Mereka juga mengubah aturan haji dengan tidak mengizinkan orang luar Mekah berhaji kecuali dengan memakai pakaian dari mereka. Jika mendapatkan maka diharuskan melakukan tawaf dengan telanjang. Ya, di bidang sosial kemasyarakatan, hubungan lain jenis pun sangat rendah dan hina. Khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sampai-sampai pada salah satu cara pernikahan mereka. Ini di dalam hadis Nabi diceritakan. Ada seorang wanita itu menancapkan bendera di depan rumahnya. Hal ini merupakan tanda untuk mempersilahkan bagi laki-laki siapapun yang ingin mendatanginya. Jika sampai melahirkan anak, maka semua yang pernah melakukan hubungan itu dikumpulkan, Bapak Ibu. Dan lalu diundanglah seorang ahli nasab, ahli nujum, peramal, untuk menentukan siapa bapaknya. Kemudian sang bapak itu harus menerimanya. Poligami saat itu juga tidak terbatas. Sehingga seorang laki-laki bebas menikahi wanita sebanyak-banyaknya. Bahkan sudah menjadi hal yang biasa. Seorang anak menikahi bekas istri ayahnya. Anak menikahi bekas istri ayahnya yang meninggal. Dengan mas kawin semau anaknya itu. Jika wanita itu tidak mau, maka anak tersebut bisa melarang si wanita bekas istri ayahnya tadi untuk menikah kecuali dengan laki-laki yang diizinkannya. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu, tentunya kenyataan yang ada lebih dari apa yang diceritakan di atas. Meski tidak dipungkiri, di sisi lain mereka memiliki keyakinan seakan apa yang mereka perbuat itu sebagai sifat atau perilaku yang baik. Jadi, apa perilaku seperti itu dia anggap itu baik. Karena dia sudah mendapatkan kepercayaan tadi Bapak Ibu. Dari Amr itu tadi, Al-Hayy tadi. Masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam keadaan masyarakatnya seperti ini, rusak parah seperti ini, lalu muncullah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau Nabi usia 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya. Dan beliau benar-benar menyadari ya, banyak keadaan kaum yang tidak sejalan dengan kebenaran itu. Beliau pun mulai sering beruzlah Bapak Ibu. Karena Nabi Muhammad itu mungkin bingung gitu ya. Wes, aku tak nyepiai. Maka dia disebut beruzlah, mengasingkan diri dari kaumnya. Ada yang istilahnya itu ikhtilak ya. Ada namanya juga tahanus. Nah pada saat itu Bapak Ibu Nabi Muhammad menuju ke Gua Hira yang letaknya di atas Jabal Nur. Nah Bapak Ibu, Gua Hira itu letaknya di atas gunung Pak. Namanya Jabal Nur. Gunung yang pada saat itu paling tinggi ada di kota Mekah. Jaraknya dengan Masjidil Haram itu diperkirakan 5 kilo. Ya, dan Nabi Muhammad membawa bekal ya, yaitu air minum dan roti gandum. Itu saya baca ada di Rohiqil Maktum itu.
Gua Hira itu merupakan gua kecil, Bapak Ibu, yang kecil ya, yang di atas gunung tadi, yang letaknya di atas gunung yang berukuran itu lebih kurang 1,75 hasta dan panjangnya itu 4 hasta dengan ukuran Hira ya pada saat itu. Beliau tinggal di dalam gua tersebut selama beberapa bulan, Bapak Ibu. Beliau menghabiskan waktu untuk beribadah di sana dan banyak merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam alam semesta ini yang begitu sempurna selama perenungan itu. Juga beliau semakin menyadari keterpurukan kaumnya yang masih terbelenggu oleh keyakinan syirik. Namun ketika itu beliau belum memiliki jalan yang terang dan manhaj yang jelas mengenai bagaimana jalan yang harus ditempuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika usia beliau genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian itu semakin nampak, Bapak Ibu. Oleh karena itu pada saat itu Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian mengucapkan kata-kata, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Ana biqari ya Jibril. Aku tidak bisa membaca. Ini rahasianya. Kenapa malaikat Jibril itu mengatakan Iqra itu ya sampai 3 kali? Itu memberitahukan kepada kita bahwa apabila kita membaca Quran, maka hendaknya lapan dengan ulang-ulang. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ngeten. Setiap murid itu harus punya guru. Nabi Muhammad punya guru. Dan ketika itu gurunya adalah malaikat Jibril yang membacakan lebih dulu. Gurunya tadi itu membacakan lebih dulu kepada santrinya. Iqra ya Muhammad. Ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini memberitahukan kepada kita bahwa harus punya guru apabila kita mau belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua, itu harus istiqomah, kontinu untuk mendengarkan bacaan gurunya. Kemudian dalam jangka waktu yang lama, Bapak Ibu. Karena Nabi Muhammad berguru dengan malaikat Jibril itu selama 23 tahun. Subhanallah. Kita sudah berapa tahun ini belajar ke guru kita? Ini Nabi Muhammad ini, Bapak Ibu. Ya. Kecerdasannya di luar daripada rata-rata. Itu lalu cuman apa? Itu selama 23 tahun. Subhanallah. Nah, inilah kiblat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam Rafiqil Maktum, dalam kitab ini menelaah waktu turunnya wahyu pertama ini dan beliau menyimpulkan bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 21 Ramadan di malam hari, bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Dan Nabi Muhammad SAW saat itu sudah berusia 39 tahun, 3 bulan, 20 hari. Saya ulang, usia Rasulullah 39, 3 bulan, 20 hari. Ini menurut ada di kitab Rafiqil Maktum, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, betapa kita sebagai seorang muslim mendapatkan anugerah rahmat dari Allah. Oleh karena itu, urgensi daripada diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah itu diutus untuk rahmat bagi semesta alam. Masya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Masya Allah. Ayat ini Bapak Ibu diberitahukan ya oleh Allah dengan ulama tafsir tersebut lebih lanjut. Barang siapa yang menerima rahmat ini dan mensyukurinya, maka ia akan berbahagia dunia akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang menolak serta mengingkarinya, maka ia termasuk orang yang rugi dunia sampai akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urgensi Muhammad diutus oleh Allah agar manusia
menyembah Tuhan hanya kepada Allah saja. Tidak menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Pak Ji, di dalam surat 21 Pak Ji, surat Al-Anbiya Pak. Ayat 25. Pak Jandi? Halo Pak Jandi. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, saya bacakan nggih. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah kalian kepada oleh Allah, sembahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tauhid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi Muhammad ini diutus untuk juga menegakkan hujah, menegakkan alasan, petunjuk dalil kepada manusia agar mereka tidak protes kepada Allah kelak nanti di hari kiamat dengan adanya Nabi, utusan Allah ini agar supaya manusia tidak mengelak nanti pada saat manusia itu dibangkitkan Allah ada di padang mahsyar. Kemudian urgensi Nabi Muhammad diutus oleh Allah adalah menjadi suri tauladan, Masya Allah, untuk membentuk dan mengajarkan kepada manusia agar berakhlak yang mulia dan mulia, ya, mulia kepada Allah dan mulia juga kepada manusia, sehingga manusia dapat meniru apa yang dilakukan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul, seperti sikap Nabi Muhammad sebagai suri tauladan umat Islam dan berlaku hingga saat ini, Bapak Ibu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Pak Jandi? Oke, mboten-mboten. Pak Ustaz, surat Al-Ahzab Pak Ji ayat 21. Surat Al-Ahzab surat pinten Ustaz? Surat yang ke-33 Pak Ji. Oh, ayat 21. Nggih. Sudah besar. Nggih. Monggo. Nggih. Nggih. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Iya, Bapak Ibu, kalau kita ingin dapat rahmati Gusti Allah, maka berusahalah untuk meniru akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian urgensi Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyelamatkan manusia dari perselisihan tentang prinsip-prinsip kehidupan. Nah, ini silakan Pak Jiandi. Yes, surat An-Nahl Pak, surat yang ke-16 ayat 64. Saya bacakan. Wa ma anzalna kal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Iya, Allah mengutus Nabi Muhammad ini adalah membawa petunjuk, prinsip hidup agar supaya manusia tidak terjadi perselisihan di dalam hidupnya ini. Tetapi Bapak Ibu saya tadi nyampaikan, tentu saja tidak semua orang itu mau menerima ya Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul. Tidak semua manusia itu mau menerima Islam sebagai agama. Tidak semua manusia itu juga mau menerima Allah itu sebagai Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah merahmati kita. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita petunjuk yang lurus, petunjuk yang benar, sehingga dijamin hidup ini insya Allah akan jadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat dan mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum
tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Al Imran Pak Ji, ayat yang ke-31. Iya, Pak Ustaz. Monggo Pak Ji. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Iya. Pengampun, Maha Penyayang. Jika kita ingin Allah cinta sama kita, maka Allah menyuruh, ikutilah Nabi Muhammad itu. Ya, agar supaya kita dicintai Allah. Tapi Bapak Ibu ada catatan sedikit setelah ini kita akhiri. Kita mencontoh Nabi itu ada yang khusus untuk Nabi Bapak Ibu, bukan untuk umatnya. Kalau Allah mengizinkan untuk umatnya ikuti. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan panjenengan derek Nabi Muhammad, itu panjenengan nggak usah derek, nggak boleh. Contoh, Nabi Muhammad nikah lebih dari 4. Istrinya Nabi Muhammad itu 13. Saya pernah nyampaikan ke panjenengan bahwa kalau seandainya ada wanita yang mau dinikahi Nabi, walaupun 1000 itu tidak dilarang. Karena itu khusus untuk Nabi. Saya ulang, walaupun 1000 wanita, ya, Nabi Muhammad itu tidak dilarang untuk menikahi itu. Karena itu khusus Nabi, bukan untuk umatnya. Dan umatnya itu hanya boleh itu 4 saja. Itu pun juga syaratnya harus mampu untuk memberikan papan dan bisa berbuat adil ya kepada anak-anak dan istrinya. Mudah-mudahan Allah merahmati. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selamat dunia akhirat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Monggo saya serahkan kepada Wajilina